pas dipakein alat, karena perut aku kan emang udah kontraksi tinggi kan, dan itu memang bayi di dalam perutnya tuh kayak nendang-nendang gitu kan. Nah itu pas dipakein alat langsung kayak apa ya, kayak grafiknya tuh langsung tinggi. Terus bidannya langsung bilang, bu relax aja, relax. Terus aku bilang iya, saya relax, aku bilang gitu kan. Terus nggak lama bidannya tinggal nih keluar sebentar, bener-bener yang kayak baru keluar gitu, tiba-tiba alatnya bunyi. Dan di situ aku kayak, kok alatnya bunyi, kayak waktu kejadian di kehamilan pertama, waktu mau lahiran tuh juga kayak gitu, alatnya bunyi. Pas aku lihat kontraksinya lagi tinggi nih, tapi jantung bayinya tuh lemah. Jadi semakin turun, semakin turun, semakin turun, sampai itu aku ngeliat di angka 82. Normalnya itu kan 120-an kan, itu tuh sampai turun ke 82. Dan bidannya langsung panik, bidannya tuh kayak langsung di situ kayak bilang, bu ibu sesak nafas nggak? Terus aku bilang iya saya sesak nafas, tapi nggak begitu sesak sih, aku bilang gitu. Terus bidannya langsung bilang gini, ini detak jantungnya lemah loh bu, detak jantung bayinya, ibu relax deh, kata dia gitu. Kalau nggak miring deh, miring, kata dia. Terus aku disuruh miring kan, terus masih bunyi tuh alatnya, bener-bener yang kayak bunyi tuh nggak berhenti kan. Terus akhirnya bidannya langsung lari ambil kayak selang oksigen. Terus aku langsung dipakai selang oksigen. Di situ kayak aku tuh tambah nggak bisa nafas gitu. Aku kalau dipakai selang oksigen kan kayak risih, jadi nggak bisa nafas, jadi tambah nyesek. Terus aku copot-copot tuh. Nah di situ karena aku juga kurang tidur, aku panik, bener-bener yang kayak panik banget karena aku takut. Yang aku rasain tuh di sini cuma rasa takut, bener-bener yang takut banget. Takutnya karena masih punya trauma di waktu sesar yang pertama, terus aku juga nggak ada yang nemenin, terus masa sih harus lahiran lagi dengan secara mendadak gitu kan, nggak ada cara lain selain harus dilahirkan gitu. Terus di situ bidannya tuh langsung bawa handphone, bidannya entah nelfon siapa. Nggak lama ada dokter jaga mungkin dokter dari IGD, aku juga nggak tahu. Terus itu ada sekitaran 4 orang, bidan, dokter jaga itu sama dua orang yang ada, dua orang petugas rumah sakit. Dia tuh langsung nyamperin aku gitu, langsung kayak aku tuh dikerubungin gitu lah. Terus di situ bidannya foto-foto, mungkin dia ngirim ke dokter Rizky karena ternyata dokter yang nanganin aku dari awal itu dia lagi cuti dan dia nggak ada di Jakarta. Akhirnya aku kan dialihkan lagi ke dokter Rizky kan yang megang aku waktu di hari Minggu itu. Situ tuh aku kayak nggak bisa nafas, tambah nggak bisa nafas, tambah nyesek. Dan aku tuh kayak, ya Allah masa sih harus aku tuh kayak berpikirnya udah jelek banget deh, aku tuh berpikirnya jelek banget sampai aku tuh mikir masa sih nggak akan selamat gitu kan, karena benar-benar takut banget, masih ada trauma gitu. Terus akhirnya aku dicek sama dokter jaganya. Terus di situ kayak pada nanya-nanya gitu, petugas rumah sakit juga bilang udah bu relax aja, ibu nyesek ya gitu. Oh iya ibu kan HB-nya rendah, ini nih bisa jadi karena HB ibu rendah jadi supaya oksigen ke bayinya juga kurang gitu. Terus aku udah bolak-balik kanan kiri karena aku juga panik kan ngeliat di situ bidannya panik, terus banyak orang juga, aku tambah panik. Terus aku teleponin suami aku kan, terus suami aku akhirnya langsung ke rumah sakit, jalan ke rumah sakit. Nah gak lama bidannya langsung bilang gini, bu kata dokter Rizky harus dikasih tindakan. Ini dulu ibu waktu ke anak pertama juga ini ya lahirannya dadakan ya. Terus aku bilang iya ini dadakan, ini jadi harus gimana. Coba deh ibu panggil suaminya, suruh buru-buru ke sini soalnya ini tindakannya harus dilahirkan gitu. Terus aku kayak, harus dilahirkan kan belum lengkap pematangan parunya, baru 2 kali. Terus bidannya bilang iya bu soalnya ini juga menyangkut nyawa ibu sama bayinya juga kan gitu, takut kenapa-napa gitu. Dokter Rizky udah OTW kesini, dia bilang gitu. Terus sekitaran jam 11 itu dokter Rizky kan datang. Nah pertanyaan aku ke bidan tuh aku cuma bilang gini, ini nanti saya masih bisa bangun gak gitu, karena aku bener-bener kayak aduh takut banget kan, bener-bener yang masih punya trauma dan ada rasa takut lah di dalam pikiran dan hati aku tuh masih kayak khawatir gitu. Terus kata bidannya bisa kok gitu, harus positive thinking ya kata dia gitu. Banyak-banyak berdoa. Terus di situ aku kayak langsung telepon keluarga, aku minta maaf, teleponin teman-teman, terus
kayak minta maaf lah gitu, karena kan kita nggak tahu kan umur sampai di mana gitu. Di situ tuh aku kayak, karena aku juga nyesek nafas dan pikiran aku tuh udah ngeblank banget, sampai badan aku tuh kayak keiket gitu, rasanya kayak keiket karena bener-bener panik banget kan di situ. Jadi aku tuh kayak ngerasa nanti bangun lagi nggak ya gitu, karena aku takut. Aku juga bilang ini kan waktu di kehamilan anak pertama pas sesar juga aku kan sayatannya masih berasa nih, gimana kalau misalnya nanti aku nggak bisa bangun lagi kayak dulu, aku soalnya masih trauma, aku bilang gitu ke bidannya. Terus bidannya bilang ya udah nanti dokter anestesinya akan kesini kok untuk kontrol juga. Nggak lama, sekitaran jam 12-an dokter anestesinya nyamperin aku kan. Terus dia bilang kenapa dulu waktu lahiran yang pertama. Terus aku bilang iya yang dulu pas mau disayat masih berasa, terus dikasih penambah obat bius jadi nggak sadar, jadi kayak trauma gitu dok. Terus aku bilang gitu kan. Nah terus dokter anestesinya meriksa jantung, mata, sama telinga, sama mulut aku, itu diperiksa. Terus dia bilang banyak-banyak berdoa aja ya, semoga lancar, dia bilang gitu. Terus aku ya udah, iya. Terus nggak lama suami aku kan datang, dan di situ aku cuma bisa nangis karena aku tuh takut, bener-bener takut banget. Terus suami aku juga minta izin boleh nggak masuk gitu, ternyata kan nggak boleh kan. Terus ya udah deh, aku minta doanya, aku minta maaf, terus bener-bener minta didoain banget karena itu aku takut banget, panik banget. Terus aku juga satu lagi aku mikirin bayi aku kan belum belum cukup bulan juga, dan ini masih terlalu muda, pematangan parunya pun juga belum lengkap gitu. Terus jam setengah satu aku langsung dimasukin ke ruangan operasi. Di situ aku kan pengen disuntik bius kan di bagian belakang. Terus aku disuruh pegang bantal, peluk bantal. Di depan aku ada petugas rumah sakit, kayaknya susternya gitu. Terus aku bilang gini, sus nanti saya masih bisa bangun nggak? Aku tuh cuma, kan aku takutnya nggak bisa bangun lagi, jadi pertanyaan aku cuma itu, nanti saya masih bisa bangun nggak gitu. Terus susternya kayak nenangin, tenang ya bu, banyak-banyak berdoa aja gitu. Nah itu pas disuntik biusnya di bagian belakang itu tuh aku ngerasa kayak berkali-kali disuntik, karena mungkin belum pas sama sarafnya juga kan, takut kayak dulu, jadi nggak baal gitu sayatannya. Nah itu ada kali sekitaran 4 atau 5 kali aku ngerasa banget itu disuntik berkali-kali, kayak disuntik dicabut lagi, disuntik dicabut lagi. Terus aku aduh sampai yang sakit banget, sampai mentok ke tulang. Terus akhirnya aku ditidurin, terus baal kan, kaki aku udah baal memang. Terus aku bilang lagi, ini nanti sayatannya berasa nggak gitu kan, karena kan aku takut juga. Terus dokternya bilang enggak kok, ini insya Allah akan berjalan dengan lancar, dia bilang gitu. Terus ya udah aku dikasih obat kayak alkohol gitu atau betadine, perut aku dibalurin banyak banget, sampai yang kayak banyak banget lah gitu dibalurin tuh. Terus jam satuan aku kan tiduran, tapi aku udah aku setengah sadar kan. Jadi memang aku tuh nggak kayak dulu yang bener-bener kayak pingsan terus nggak sadar. Kalau ini tuh aku sadar total. Terus aku ngeliat jam, itu jam 1 aku udah mulai kayak ditutup gitu, tutup, dokternya udah mau tindakan. Terus aku memang berasa kayak perut aku tuh dipegang-pegang gitu, cuma alhamdulillah sayatannya tuh nggak berasa sakit. Terus karena aku juga lahirannya mendadak, jadi aku nggak bisa pakai metode ERAX kan, jadi kayak biasa harus nunggu 12 jam dulu baru bisa miring-miring kanan kiri, terus baru bisa belajar jalan gitu. Kalau ERAX kan dia langsung berapa jam tuh langsung bisa duduk terus bisa jalan kan, kalau ini enggak. Nah tapi aku ngerasain di sesar yang kedua ini kayak alhamdulillah jahitannya tuh nggak begitu sakit kayak dulu waktu di sesar pertama. Sampai waktu sesar pertama kan aku sampai kayak masih jalan aja tuh nyeri-nyeri gitu kan. Kalau sesar yang kedua ini alhamdulillah aku nggak ngerasain yang namanya nyeri, nyeri yang banget banget nyeri itu enggak, aku nggak ngerasain alhamdulillah. Terus sekitaran jam 1 lebih 10 menit atau 13 menit itu bayinya lahir. Terus aku dengar kan suara tangisannya. Nah dokter anestesi yang di sebelah aku dia tuh bilang, wah tangisannya kenceng juga ya gitu.
Terus aku langsung tanya, ya ini anak saya masuk NISU nggak gitu kan. Terus nggak lama dokter anaknya bawa anak aku, dia bilang, bu ini ya anaknya perempuan. Ini kita observasi dulu ya gitu kata dokternya. Terus aku disuruh cium tuh anak aku, terus udah dicium, dia udah observasi ternyata. Terus aku juga sekitaran jam 1 lebih 20 menit itu udah selesai. Terus aku disuruh kayak makan 3 obat, ditaruh di bawah lidah, dan itu nggak boleh dikunyah, didiemin aja. uh, itu nggak boleh nggak usah digigit gitu katanya, didiemin aja di bawah lidah, nanti dia akan mencair sendiri, akan hilang sendiri, dan itu efek sampingnya nanti akan menggigil. Itu katanya si obat untuk merangsang kontraksi supaya darah nifasnya tuh lancar. Itu bener-bener yang kayak aku langsung dikeluarin dari kamar operasi, dimasukin ke ruangan pemulihan. Itu yang aku bener-bener menggigil parah banget, sumpah. Itu kayak aduh, menggigilnya tuh lebih-lebih sampai badan aku gemeteran banget karena menggigil. Terus aku kayak, karena aku kan bilang kan ke susternya, ini saya nggak kuat banget, menggigil banget gitu kan, kayak dingin banget. Terus susternya langsung bawain kayak alat uap gitu, aku diselimutin tebel, dikasih uap kayak uap anget gitu. Alhamdulillah di situ kayak menggigilnya berkurang. Itu kan aku belum ketemu nih sama suami aku juga udah minta panggilin sama petugas rumah sakit, dan suami aku tuh nggak ada, katanya sih lagi ngurus-ngurus berkas. Suami aku nggak lama datang. Terus aku tanya gini, ini anakku gimana, masuk NISU nggak? Suami aku bilang lagi diobservasi. Tapi suami aku belum bilang ya kalau misalnya dipakai alat bantu pernafasan, itu dia belum bilang. Cuma memang dia sudah foto waktu pas bayinya keluar, dia langsung foto. Terus aku bilang, oh ya udah diobservasi, semoga aja nanti bisa langsung gabung sama kita gitu. Nah, jam berapa itu, kayaknya maghrib, itu aku baru naik ke ruangan atas, baru naik ke kamar biasa kan, kamar perawatan biasa. Terus aku tanya dong ke suami aku, bayinya tadi kamu nggak foto gitu? Terus kata suami aku, iya di foto. Nah dia tuh langsung ngasih unjuk fotonya, terus dia bilang gini, ini dipakai alat nafasan, dia bilang gitu. Mungkin dia juga kayak takut kan aku down gitu. Terus aku tanya, terus kata dokternya gimana, apa dirawat di NICU apa gimana? Terus dia bilang iya harus diobservasi dulu gitu. Tapi di situ aku ngeliat kayak foto anak aku nih kayak gini. Fotonya itu yang pertama kali aku lihat, dia tuh pas difoto sama suami aku waktu keluar dari kamar operasi, dia tuh udah pakai alat gitu kan. Nah itu tuh aku kayak sedih banget, ya Allah kok udah dipakai alat kayak gitu gitu kan. Emang kenapa gitu. Terus katanya masih harus pakai alat bantu pernafasan. Terus aku berpikir, oh mungkin karena pematangan parunya belum lengkap, jadi dia paru-parunya belum matang banget kan. Besok paginya aku kan udah bisa kayak bangun, terus miring kanan kiri, terus jalan ke kamar mandi sendiri. Siangnya aku langsung turun tuh ke bawah, itu kan asi aku langsung keluar, jadi aku langsung pumping kan. Nah pas siangnya itu aku ke bawah, aku pengen ngeliat bayi aku. Itu masih dia dipakai alat alat bantu pernafasan. Fotonya tuh kayak gini. Nah itu aku ngelihat dia dari luar kaca, jadi aku belum bisa masuk pegang pegang dia tuh, aku belum bisa. Terus ya udah aku langsung naik lagi ke atas. Itu kan aku udah mau pulang kan, ternyata bayinya tuh belum pulang. Aku dijelasin sama dokter anak yang jaga di NISU, dokter NISU, dia bilang bayinya nih masih suka lupa nafas gitu, dan dia harus butuh apa sih, kayak alat bantu pernafasan gitu supaya oksigennya tuh stabil gitu, pernafasannya stabil. Terus aku bilang, terus gimana ini, berarti dia nggak pulang bareng aku dong? Terus kata dokternya, iya bu, harus dirawat dulu ya di sini, nanti ibu kirim-kirim aja asinya ke sini. 3 hari dirawat, aku kan pulang, ninggalin dia dong sendiri. Tapi pas aku mau pulang, aku tuh boleh ngelihat dia secara langsung gitu, maksudnya masih boleh pegang-pegang dia, terus ngelihat dia, pegang badannya gitu. Di situ tuh aku
kayak apa ya, kayak perasaan aku sedihnya tuh karena ngelihat dia tangannya udah diinfus, terus yang tangan sebelah infusannya tuh kayak apa ya, kayak biru gitu tangannya, mungkin karena bekas infusannya jadi bengkak. Nah itu aku kayak sedih banget, bener-bener yang sedih, ya Allah anak sekecil ini udah diinfus dan tangannya bengkak. Aku tuh kayak sedih banget, cuma aku nahan. Di situ tuh aku masih bisa kayak nahan, ya udahlah kalau ditanya orang kayak gimana bayinya, terus aku cuma bilang iya masih diobservasi. Aku nggak bilang kalau dia perawatan intensifnya di NISU. Terus karena kan aku takut down juga kan, takut kayak kalau misalnya orang bilang sabar ya, itu kan kayak makin sedih kan. Cuma aku menutupi itu. Jadi pas aku pulang, aku ditanya bayinya belum pulang ya gitu. Iya belum pulang, masih diobservasi. Aku selalu bilang masih diobservasi, aku nggak bilang kalau dia dirawat di NISU. Aku bilang dia lagi diobservasi gitu. Terus sampai akhirnya berapa hari setelah aku di rumah itu kan aku keluar apa ya, aku bolak-balik ke rumah sakit untuk nganter ASI kan. Jadi setiap hari itu dokter yang ada di NISU itu selalu follow up, selalu telepon kita, dia selalu kasih kabar gimana sih perkembangan bayinya, gimana kondisinya sekarang, gimana kok kondisinya sejak kemarin gitu. Dia selalu telepon setiap pagi. Nah setiap aku ke rumah sakit itu selalu aku nemuin orang tua yang bayinya tuh udah hampir sebulan, udah sebulan lebih bahkan ada di situ, masih di situ gitu. Terus aku kayak ketemu beberapa orang tua juga yang memang kayak apa ya, kayak dia tuh berharap anaknya ya udah pengen aja dibawa pulang gitu. Tapi tapi ada satu sisi yang mereka takutkan, kalau dibawa pulang takut kenapa-napa gitu kan. Jadi mereka ya udah tunggu aja deh saran dokter gitu. Aku sempet ngobrol-ngobrol gitu sama beberapa ibu yang anaknya di situ, karena kan di situ bukan anak aku aja, ada beberapa sekitaran 5 atau 6 gitu. Waktu anak aku dirawat, aku lihat ada 5 atau 6 bayi ada di ruang NICU itu. Terus yang aku tanyakan kalau misalnya dokter telepon aku tuh selalu bilang, dok anak saya lama ya pulangnya gitu. Terus dokter bilang, iya masih lama bu, sabar ya, banyak-banyak berdoa. Sini ada kok yang sampai sebulan 2 bulan kata dia gitu. Terus sampai ya Allah lama banget, aku bilang gitu kan. Terus dokternya kayak nenangin, dia bilang iya banyak berdoa aja ya gitu. Nah pas banget seminggu dia di ruang NICU, dia tuh udah dilepas alat pernafasannya. Aku tuh kayak bahagia banget kan. Akhirnya aku ngelihat dia udah gak pakai selang, aku bisa ngeliat mukanya secara langsung. Karena waktu dia pakai alat pernafasan itu kan mukanya kayak ketutup gitu kan, jadi aku belum bisa ngeliat mukanya secara jelas. Nah waktu pas dilepas itu aku bisa ngeliat mukanya. Terus aku kayak ya Allah lucu banget gitu. Terus aku kayak megang dia, itu udah bener-bener gak dipakai infusan dan gak dipakai alat pernafasan, udah dicopot. Dan dokter juga bilang kalau misalnya nanti mau dipindahin ke perina karena dia nafasnya juga udah stabil. Itu aku bener-bener senang banget, aku bersyukur banget, ya Allah alhamdulillah anak aku udah gak pakai alat pernafasan. Tiba-tiba pas aku pulang itu sorenya dokternya nelfon lagi, malamnya tuh dia nelfon, dia bilang bu ini anaknya harus dipakai pernafasan lagi karena dia masih suka lupa nafas. Kemarin kan memang udah dicopot, ternyata dia masih suka lupa nafas untuk sekarang gitu, jadi kita pakein lagi gitu. Terus aku kayak ya Allah kok dipakai lagi, padahal kan berharap dia boleh pulang kan kalau misalnya udah dilepas alat pernafasannya. Terus dokternya juga bilang ini udah kita ganti antibiotik juga, cuma dia masih suka lupa nafas. Nah kemarin dilihat kalau misalnya nih bayinya kayak pucat gitu, takutnya dia kekurangan HB karena ibunya juga HB-nya rendah ya gitu. Terus ini kita tes darah dulu ya gitu. Nah besok paginya tuh kan dites darah. Nah di tes darah itu kan aku ke rumah sakit tuh, bilang kalau misalnya HB-nya rendah banget 10, berapa gitu, pokoknya di bawah rata-rata bayi pada umumnya lah gitu. Bisa jadi penyebab dia suka lupa nafas itu karena HB-nya rendah, jadi harus transfusi darah. Itu perasaan aku yang benar-benar ya Allah kasihan banget, aku menolak untuk transfusi tapi anak aku harus ditransfusi gitu, gak ada cara lain. Itu aku kayak ngerasa nyalahin diri sendiri, kayak benar-benar ini gara-gara aku nih gitu, kenapa kemarin aku nggak terima aja untuk transfusi darah gitu, sekarang jadi anak aku yang kena. Aku tuh kayak nyalahin diri sendiri, nggak bisa nerima keadaan.
Ditambah lagi dokternya bilang itu transfusi darahnya bukan lewat infusan, lewat tangan, itu harus dibikin operasi kecil di bagian paha, jadi dibikin sayatan, itu namanya long line, jadi nanti dimasukin tabung kayak infusan kecil gitu, suntikan di pembuluh darah besarnya. Dan itu yang bikin aku, ya Allah, masa anak sekecil itu harus dioperasi kecil, harus dikasih sayatan gitu, dijahit pula, kataku gitu. Itu aku udah nggak bisa nahan, bener-bener perasaan aku hancur banget, yang kayak udah nggak bisa nahan deh kesedihan aku cuma bisa nangis nangis, nyalahin diri sendiri, karena kan kasihan kan anak sekecil itu udah harus di disayat gitu kan, apalagi waktu pas mau operasi kecil itu memang operasinya kan di ruangan itu juga bukan operasi besar kan, itu sama dokter bedah, itu sekitaran jam 8 malam. Itu aku karena di situ juga ada temennya suami aku, suster yang jagain, itu aku minta fotoin, minta kabar juga kalau misalnya udah selesai minta dikabarin. Terus dia ngabarin kalau misalnya udah selesai uh, apa pemasangan long line-nya, dia bilang gitu. Itu tuh aku kayak aduh, sedih banget, sedihnya karena nggak bisa nemenin, aku sedih banget karena sedihnya tuh nggak bisa nemenin karena ada di situ. Terus kayak kayak cuma nyalahin diri sendiri lah gitu. Terus aku di situ cuma bilang, ya Allah maafin ya deh, maafin ya gitu, kenapa waktu kemarin pas masih di perut kenapa nggak harus transfusi gitu, kenapa ibunya tuh nggak minta transfusi aja gitu sama dokter, kenapa harus nolak gitu. Terus aku kayak cuma bisa nyalahin diri, nyalahin keadaan gitu, sampai akhirnya setelah ditransfusi itu 2 hari, itu kan anak aku memang nggak betah gitu kan pakai alat bantu pernafasan, jadi dia tuh suka narik sendiri, nah makanya dicoba lepas lagi. Itu sehari atau 2 hari setelah transfusi itu coba dilepas lagi, dan alhamdulillah anak aku udah gak lupa nafas semenjak dia di transfusi darah. Cuma aku kan kasihannya karena aku tuh menyalahkan diri, karena ya itu anak dia udah harus ngerasain kayak disayat gitu, dijahit pula gitu kan. Aku tuh kayak nggak terima keadaannya di situ. Terus eh, alhamdulillah juga setelah berapa hari ditransfusi dia udah normal, nafasnya udah normal, udah stabil. Aku ditelepon, Bu, ini kalau misalnya dokter anaknya udah visit nanti sore, kalau semuanya udah bagus di kondisi bayinya, boleh pulang ya gitu. Hari ini, aku bilang, iya hari ini Bu. Kalau misalnya dokter anaknya udah visit ya, kayaknya sih sore visitnya, kata dia gitu. Di situ aku kayak, ya Allah alhamdulillah banget boleh pulang, aku bener-bener bahagia banget, bener-bener yang kayak pengen meluk lah gitu, karena kan aku belum bisa IMD kan semenjak dia masuk ruang misi itu, dan belum pernah gendong gitu. Dan pas dibawa dikabarin kalau misalnya dia mau pulang, aku tuh bahagia banget, sampai akhirnya temen suami aku yang suster itu ngirimin foto kayak gini, anak aku udah dimandiin, udah nggak pakai alat pernafasan, terus bener-bener kayak, ya Allah alhamdulillah udah sehat gitu, udah boleh pulang, udah nggak harus dirawat di misu lagi. Dan aku nggak khawatir karena kan kalau misalnya jauh dari anak kan kayak khawatir kan gitu, pengennya kan nengok terus, cuma dari rumah sakit juga jauh jaraknya gitu. Terus suami aku kerja nggak ada yang nganterin juga di situ, posisi aku juga kan masih sensor, belum bisa kayak bergeraknya tuh bener-bener yang normal gitu, belum bisa. Pas malamnya dikabarin lagi, itu kan maghrib aku dikabarin, Bu udah boleh kesini urus administrasi, boleh pulang anaknya gitu. Terus aku kayak, ya Allah alhamdulillah boleh pulang. Aku yang kayak seneng banget boleh pulang hari ini, udah boleh ketemu, dirawat di rumah. Terus ya udah, aku dikasih tahu sama susternya,
ini kan karena ada jahitan, karena bekas uang lain itu, jadi aku harus balik lagi ke rumah sakit. 3 hari setelah pulang ini untuk cek kontrol bayinya, kondisinya gimana ke dokter anak. Nanti seminggu baru dibuka tuh jahitannya. Nah, 3 hari aku ke rumah sakit untuk check up bayi ke dokter anak, dan dokter anaknya tuh ngeliat anak aku kuning, tapi pas dibuka bajunya ternyata kuningnya cuma di bagian atas aja, bawah enggak. Jadi dokternya bilang ya udah nggak perlu dirawat lagi deh, nggak perlu disinar di rumah sakit, dijemur aja, karena kan itu memang waktu itu kan lagi musim hujan, jadi panasnya tuh juga nggak ada, makanya aku cuma berapa kali doang jemurnya gitu. Terus karena dokter anaknya juga pengertian, dia bilang kasihan nanti ibunya masa harus bolak-balik ke rumah sakit lagi gitu. Terus ya udah di rumah aja, soalnya juga nggak terlalu kuning banget kok, cuma bagian atas aja gitu. Terus aku bilang oh ya alhamdulillah ya dok. Terus aku entah kenapa aku langsung bilang gini ke dokter anaknya, aku bilang dok kalau misalnya anak di misu itu ada kayak apa ya, kayak efek samping gak sih buat kedepannya, aku bilang gitu. Terus dokternya bilang ini sebenarnya ada, cuma nggak begitu beresiko karena kita ngasih dia alat bantu pernafasan itu kadar oksigennya cuma 10% kalau nggak salah, dia bilang 10%, jadi nggak terlalu tinggi. Cuma kalau misalnya ibu takut, ibu bisa cek pendengaran, cek penglihatan juga. Nah cuma di rumah sakit itu kan cuma bisa cek pendengaran, akhirnya aku dicek pendengaran tuh anak aku, dicek pendengaran dan alhamdulillah pendengarannya normal. Cuma karena penglihatannya kan di situ nggak bisa dicek kan, jadi harus ke rumah sakit yang lumayan jauh lah di Jakarta, dikasih rujukan doang untuk cek penglihatan. Cuma kata dokternya kalau misalnya cek pendengarannya udah normal, penglihatannya nanti juga nggak apa-apa. Tapi kayaknya ini nggak ada efek samping apapun karena kan dia kadar oksigennya cuma dikasih 10% gitu. Terus ya udah akhirnya pas dicek pendengaran, aku cek pendengarannya terus ke dokter THT dan dijelasin sama susternya kalau misalnya ini pendengarannya normal. Jadi kalau misalnya ibu punya curiga di pas usia 6 bulan ke atas dia pendengarannya kurang atau penglihatannya gimana, nanti bisa langsung cek aja kata susternya gitu. Terus aku kayak oh ya udah deh nanti dicek lagi gitu. Cuma kan sekarang udah normal. Nah seminggu keluar dari rumah sakit itu kan harus dibuka tuh jahitannya. Nah pas dibuka jahitannya itu aku kan memang merhatiin banget kan jahitan anak aku. Terus itu kayak dibuka perbannya, aku ngeliat kayak ada tiga benang gitu yang dijahit. Terus aku kayak di situ aku kayak sedih banget tuh, aku nangis lagi karena ya Allah kasihan banget dia, uh, kulitnya masih tipis udah dijahit kayak gitu. Aku ngeliat banget itu ada 3 jahitan, terus dokternya ditarik aku nangis kan kejar, aku tuh kayak ya Allah sabar ya deh nanti digendong gitu. Karena di situ cuma ya suster sama dokter yang megang kan, aku di belakang dokter. Terus aku ya Allah, aku langsung meluk suami aku nangis, aku bilang oh kasihan ya ade gitu. Cuma aku kuat, aku harus kuat, aku bilang. Karena kalau misalnya aku stres juga aku kasihan kan ke bayinya juga, asinya jadi berkurang juga. Nah terus akhirnya di rumah dikasih salep, dibersihin pakai air hangat. Kata dokternya kan kalau misalnya kena air kencing juga harus buru-buru dibersihin kan. Jadi itu aku nggak pakai pampers juga, aku langsung pakaian popok biasa. Terus kalau setiap basah aku langsung ganti, aku langsung elap karena kan takut kan gitu apa bekas sayatannya perih atau gimana. Setiap habis mandi aku olesin salepnya. Nah itu setelah dia di rumah, setelah aku udah menerima keadaan gitu, aku tuh kayak berpikiran positif sendiri, kayak aku harus berpikir positif, ini memang udah jalannya gitu, memang harus lahirannya usia segini, terus skenario nya kayak gini, ketemu sama dokter ini, terus lahirannya waktu yang ini gitu, waktu yang sekarang gitu. Jadi aku tuh kayak positive thinking banget, ya udah takdirnya gitu. Nah di situ aku baru kayak bisa nerima keadaan, ya Allah memang udah takdirnya gitu kayak gini.
yang penting semoga anaknya sehat, terus apa yang aku inginkan kayak menjadi penghafal Al-Quran semoga tercapai gitu. Itu aku cuma kayak berdoa kayak gitu. Terus juga ada juga kayak apa ya, kayak apa yang menenangkan diri dengan pikiran-pikiran positif, kayak ya udah ini udah jalannya, udah takdirnya, udah kehendaknya Allah. Kalau Allah nggak berkehendak juga nggak akan terjadi kayak gini. Mungkin kalau Allah berkehendak yang lain mungkin nggak akan kayak gini atau lebih parah lagi gitu. Jadi aku di situ udah kayak bisa menerima keadaan dan bersyukur banget sama Allah, dan kayak dikasih rasa bersyukur berlebih gitu. Kayak alhamdulillah anaknya nggak sampai sebulan di rumah sakit, jadi aku nggak harus bolak-balik ke rumah sakit lama dan udah bisa nyusuin langsung. Dan dramanya lagi karena anak aku di rumah sakit kan pakai botol, jadi dia tuh nyusu secara langsungnya tuh nggak langsung mau menyusu gitu. Jadi sekitaran seminggu dia di rumah, aku aku kayak apa ya, aku kasih secara langsung asi, baru dia mau menyusu secara langsung. Tadinya bener-bener nggak mau, dia bener-bener yang maunya cuma di botol. Kalau dikasih asi secara langsung dia tuh nangis, nggak bisa nyedot gitu. Nah di situ seminggu alhamdulillah dia udah mau menyusu secara langsung, udah bisa kayak menyusu sambil tiduran gitu. Nah makanya di situ aku kayak bersyukur banget dikasih jalan, ya memang udah kayak gini, dikasih jalannya tuh memang udah kayak gini. Jadi aku udah nerima keadaan, udah yang kayak legowo lah gitu. Aku itu jahitan apa ya, jahitannya tuh kayak dikasih benang gitu. Kalau dulu kan cuma dilem. Nah itu aku keloid, kata dokter Rizky, ini kenapa dikasih benang untuk menghindari keloid aku, semoga aja sih nggak keloid lagi gitu. Nah makanya aku di jahitnya itu pakai benang. Nah pas aku buka jahitan, dokter Rizky bilang, Bu ini ibu kenapa bisa kelahirannya tuh sama kayak anak pertama, mungkin ibu ini apa HB-nya rendah. Dulu waktu anak pertama juga HB ibu rendah kan, kata dia gitu. Iya dong. Nah nanti kalau misalnya ibu mau hamil lagi, jaraknya minimal 5 tahun ya Bu gitu, supaya dalamnya juga kering, terus nggak nyeri-nyeri lagi, nggak terlalu nyeri kalau misalnya nanti ibu hamil lagi, dia bilang. Terus ibu juga apa ya, dia bilang dijaga banget nih untuk HB-nya kalau misalnya nanti ibu hamil lagi ya. Dokter Rizky tuh kayak menjelaskan benar-benar secara detail, benar-benar yang ngejelasinnya apa ya, kayak tanpa aku bertanya dia tuh langsung ngejelasin secara detail itu. Makanya aku jadi kayak mengerti, oh ya mungkin kesalahan aku ini karena HB aku rendah, jadi anak aku lahirnya belum cukup bulan dua-duanya. Terus ada faktor lain juga, mungkin gigi aku bolong. Gigi aku tuh sebenarnya udah pernah ditambal, cuma tambalannya tuh copot, makanya aku nggak tambal lagi. Itu bisa jadi penyebab kontraksi dini juga. Terus ya itu ada riwayat juga dari kehamilan pertama memang ada kontraksi dini, di kehamilan kedua itu rentan banget untuk mengalami kontraksi dini, dan lahirannya belum cukup bulan juga. Nah makanya aku dikasih tahu sama dokter Rizky, dikasih solusi juga. Situ aku paham dan aku mengerti apa yang akan aku, apa ya, planning yang akan aku jalankan untuk kedepannya. Kalau misalnya nanti itu kan jaraknya minimal 5 tahun lagi kan untuk hamil. Nah aku share pengalaman ini untuk ibu hamil yang misalnya belum cukup bulan udah ngerasain kontraksi, terus udah ngerasain yang kayak lahirannya belum cukup bulan juga. Itu banyak banget komen di video aku yang pertama, itu banyak banget komen, sampai ada yang DM juga, ada yang WhatsApp juga. Ya mungkin banyak banget di luar sana yang ngerasain kayak aku, cuma ini aku menjelaskan berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi aku menekankan banget untuk ibu-ibu yang lagi hamil, dijaga banget HB-nya, terus diperhatikan banget giginya, apa ada gigi bolong atau enggak, benar-benar yang harus diperhatikan banget ya. Karena aku semenjak aku ngerasain ini dan dapat apa ya, dapat solusi dari dokter Rizky, jadi setiap teman aku bilang aku hamil, aku tuh kayak dijaga ya HB-nya ya, nggak boleh kurang HB ya. Karena aku kayak
trauma di diri aku gitu. Anak aku dua-duanya lahiran belum cukup bulan gitu, ya mungkin memang juga takdir aku, cuma aku kayak merasa ada faktor lain yang menyebabkan kenapa terjadinya lahiran itu belum cukup bulan. Nah makanya setiap temen aku kasih tahu dia lagi hamil, aku selalu bilang jaga banget HB-nya, karena takut. Dan emang ibu hamil itu harus dijaga banget HB-nya supaya nggak kekurangan HB, karena kalau kekurangan HB suplai oksigen ke bayinya pun akan terhambat gitu. Makanya itu yang bikin oksigen di bayinya tuh nggak apa ya, nggak stabil gitu. Nah jadi segitu dulu video dari aku, cerita pengalaman melahirkan aku yang kedua kali secara sesar, dan memang udah takdirnya harus lahiran belum cukup bulan juga. Semoga menambah wawasan buat ibu-ibu hamil, apalagi ibu yang mau hamil atau yang belum diberi keturunan, semoga segera diberi keturunan. Dan ini juga bisa menambah wawasan dan kalian saat kalian lagi hamil, apa aja faktor-faktor yang harus diperhatikan, terutama HB. HB memang harus diperhatikan banget karena ibu hamil memang rentan banget HB-nya rendah, dan dan pasti kalau misalnya udah memasuki trimester ketiga itu dikasih penambah darah, karena yaitu takut HB-nya rendah. Oke guys, jadi segitu dulu videonya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, semoga channel aku semakin berkembang dan bisa ngasih informasi-informasi secara lebih detail, dan informasi-informasi tentang ibu hamil, dan wawasan-wawasan tentang ibu hamil dan pengalaman-pengalaman lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.